Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita akan mulai bicara tentang geopolitik dan geostrategi, di mana ini adalah acara menjadi ciri khas dari acara mingguan atau 2 mingguan. Dan terakhir kita membicarakan adalah Pancasila sudah selesai, jangan dibahas lagi. Jika ada yang membahas, Anda ingin merubah kedaulatan bangsa Indonesia, dan Anda berhadapan sama kita semua, sahabat Bosman Sontoloyo ini. Jadi pertama yang kita mau diskusikan, saya ada catatan dari ini adalah marahnya Pak Presiden kemarin, tanggal 18 sih marahnya, tapi 10 hari kemudian diluncurkan di media massa dan dipublikasikan. Bagi saya ini hanya mengingatkan sahabat saya ketika saya ini memiliki sahabat, dia adalah wakil ketua intelijen BIN-nya Malaysia. Dia sewaktu pemilihan menteri di bulan Oktober kemarin 2019, dia menelpon saya kaget juga, udah lama nggak berkomunikasi sama dia. Kemudian dia mengatakan bahwa brother, ini pemilihan menteri oleh presiden Anda kali ini berbahaya. Saya bilang, kenapa gitu ya? Nah, maaf, kita lompat sebentar teman-teman semua, bahwa di dunia shadow setiap hari kita selalu berdiskusi. Maaf, suara saya kedengeran nggak? Saya kok agak putus nih. Masih oke? Tes 1 dulu. Oke. Teman-teman, jadi sahabat saya itu mengatakan bahwa ada bahayanya pemilihan waktu itu. Jadi saya mau menceritakan tentang dunia shadow. Jadi di setiap negara, dunia intelijen itu selalu mengawasi negara lain. Jadi misalnya di CIA, di Langley, itu yang mengawasi kebijakan pemerintah Indonesia itu bisa lebih dari 10 doktor ilmu kebijakan ekonomi, psikologi, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan sebuah pemerintah, terutama Indonesia, dia bisa mereview. Dan kita tahu intelijen di negara-negara ASEAN juga melakukan hal yang sama, karena Indonesia adalah kakak nomor 1 ya kalau di cerita kungfu itu, atau kakak tertua di ASEAN. Jadi setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pasti dimonitor oleh negara-negara tetangga kita, karena kalau itu bisa berbahaya atau bisa mengganggu atau itu bisa menguntungkan, mereka harus mengantisipasi atau membuat langkah-langkah kerjasama kalau itu menguntungkan dan lain sebagainya. Jadi saya nggak tahu apakah di Indonesia masih segitu sensitif dunia intelijennya atau dunia shadownya, apakah masih mereview kenapa Filipina kemarin menyatakan mendukung Cina bukan mendukung Amerika, dan lain sebagainya. Ini harus hati-hati sekali saya membicarakan hal ini di publik. Tapi yang jelas teman saya, singkat cerita, adalah bahaya. Saya bilang, kenapa? Saya merasa heran kenapa Pak Jokowi waktu kemarin jadi udah mengumumkan menteri itu, kenapa banyak memilih menteri yang dari orang kaya atau anak orang kaya. Jadi anak orang kaya itu adalah mereka yang sudah makan di piring golden platter sama silver spoon gitu ya. Mereka nggak tahu rasanya susah atau orang kaya, karena orang kaya itu melenakan atau terlena dengan kekayaannya sehingga mereka tidak sensitif lagi. Jadi mereka kalau ada kita tahu di ke depan tahun 2020, sekali lagi ini masih 2019, kalau krisis, kalau ada tindakan war, perang sama Amerika dengan Tiongkok, itu mereka harus orang-orang yang sensitif. Saya lihat mereka nggak terlalu sensitif nih gitu ya. Nah, saya waktu itu nggak percaya apa yang dia katakan, tapi saya mereview, oh iya dia anaknya Ano, oh dia kaya karena Ano, dan lain sebagainya. Sehingga waktu Pak Presiden kemarin marah bahwa sense of crisisnya dari para menteri ini tidak ada, saya jadi teringat kata-kata teman saya 9 bulan yang lalu yang mengatakan hati-hati, menterinya tuh nggak sensitif gitu ya. Jadi sementara kata-kata sensitif itu kata-kata yang penting, sehingga saya harus mengingatkan sekali lagi kepada para menteri, bukan para presiden, bukan pada Pak Presiden, bahwa kepada siapapun, para menteri, Anda yang dimarahi oleh Pak Presiden, Anda punya rasa, benar nggak? Saya sarankan Anda mundur kalau Anda yang ditarget oleh Pak Presiden. Atau kalau Anda bukan yang tidak ditarget, tetapi Anda merasa Anda tidak mampu, mundur. Karena sekali lagi, kami, rakyat, kita ini sudah capek Indonesia nggak pernah jadi juara dunia lagi, atau nggak pernah jadi juara Liga Champion, atau nggak pernah juara Asia, atau antar kampung aja kita jadi nggak juara ini, gitu. Jadi saya pikir sebaiknya kalau lagi pertandingan bola, menteri-menteri yang ditarget atau merasa dirinya tidak mampu mundur gitu ya.
Dan kenapa mundur? Karena kan Anda punya rasa, Anda lihat kayaknya saya nggak perform deh, ya sudah mundur aja. Lalu kepada menteri yang ditarget, mundur. Sekali lagi, ini bukan krisis, ini udah extraordinary. Jadi kalau di masa ordinary, di masa ekonomi biasa saja, itu cara mengelola ekonominya gampang, cara mengelola negaranya gampang. Berdasarkan demand supply, berdasarkan boom bust. Kita tahu ekonominya lagi boom, lagi naik, atau lagi bust, lagi turun. Begitu lagi turun, suku bunga diturunin supaya terangsang lagi, dan lain. Begitu ketinggian, suku bunga dinaikin, uang lagi ditarik. Itu adalah teori ekonomi biasa, juga mengelola negaranya biasa. Di masa krisis seperti tahun 98, seperti tahun 2008, mengelola negara at crisis itu ada lagi strateginya. Jadi itu ada extraordinary. Sahabat semua, saya mengingatkan saat ini bukan lagi negara atau dalam dunia dalam keadaan krisis atau krisis, tapi dunia at war. Itu kategorinya berbeda. Jadi sahabat semua, saya juga mengingatkan Anda para menteri, mudah-mudahan Anda mendengar menonton live video ini atau nanti rekamannya, bahwa yang namanya at war itu berbeda ngelola pada saat ekonomi atau dunia dalam keadaan krisis atau dalam keadaan normal. Sejak 2017 dunia confirm dalam keadaan economic at war, karena menurut saya kebijakan kemarin 2017 sampai 2019, sekarang sampai 2020 udah 3 tahun, ini salah kaprah karena melihat dunia hanya dalam keadaan krisis. Tidak, sekali lagi ini dalam keadaan war. Saya sekedar mengingatkan, ketika Donald Trump dilantik Januari 2017, besoknya Pak Trump menaikkan anggaran militernya menjadi 700 billion dolar. Saya mau ingatkan, anggaran militernya 700 billion dolar. Padahal biasanya cuma 500, naik 200 billion. Saya hanya mengandaikan anggaran Menteri Pertahanan di Indonesia, anggaran militernya di Indonesia adalah 135 triliun rupiah, atau kalau didolarkan adalah 9 billion dolar. Indonesia anggaran militernya hanya 9 billion dolar. Sementara Amerika dalam 1 tahun nilainya 700 billion. Sahabat semua, saya sekedar mengingatkan bahwa jika seluruh anggaran militer dunia digabung, Tiongkok yang 200 billion, Jepang, Korea Selatan, Australia, semua di total, itu masih lebih banyak anggaran militer Amerika. Dan Amerika memang mendominasi militer, mendominasi. Dan keesokan harinya dia mengangkat Pompeo menjadi Direktur of CIA, orang number one CIA. Dan kita tahu dunia militer itu ada 2. Yang satu kombatan atau perang atau pakai bedil, di mana 60% dari anggaran yang 700 billion tersebut untuk kombatan, yang 40% adalah untuk CIA operation. Ini mengagetkan dunia karena artinya pada saat itu Trump sudah mendesain Amerika dalam keadaan war atau perang. Disinilah preparationnya Amerika sudah matang. Kemudian 2017 akhir 2018 awal Amerika declare trade war atau perang dagang karena Amerika dulu mendominasi dunia. Jadi gini, negara itu berdaulat kalau ada yang didominasi. Jadi contohnya Korea Selatan, dia mendominasi kecantikan, make up beautician. Jadi dia gunakan K-pop dan drakor sebagai frontingnya, back endnya adalah industri kosmetik. Untuk bukti, saya tahu sahabat semua pasti penggemar drakor, drama Korea, dan kamera di dalam mengambil syuting acara drakor pasti fokus di wajahnya. Anda akan terpesona dengan wajah orang Korea yang nggak ada pori-pori tersebut, dan Anda bisa jatuh cinta karena cantik atau gantengnya orang Korea tersebut. Nggak kayak saya begini kan mukanya, ada tambelan-tambelan. Kalau mereka mulus gitu ya, jalan tol pantat bayi aja kalah mulus gitu ya. Nah, jadi itu adalah etalasenya, itu adalah front endnya. Begitu kita terpesona, dunia terpesona, film itu disebar gratis. Itulah kalau negara kompak dengan pengusahanya. Kemudian Korea mendominasi kosmetik. Di seluruh dunia kosmetik dikuasai oleh Korea. Dan itulah namanya world domination. Dan kita tahu military domination masih dikuasai oleh Amerika.
Jadi sahabat semua, setiap negara untuk berdaulat harus ada yang didominasi. Kemudian kita tahu, China, Tiongkok, dia mendominasi trade domination. Jadi kita tahu bahwa kalau ditanya siapa yang menguasai perdagangan, China number one. Kemudian siapa yang menguasai mendominasi informasi teknologi, Amerika. Kemudian siapa yang mendominasi keuangan dunia, Wall Street, gitu ya. Siapa yang mendominasi currency yang transaksi dunia 97% menggunakan dolar gitu ya. Jadi dolar dominationnya, currency domination dipegang dolar. Jadi kalau kita lihat dari world domination, military domination dipegang Amerika, currency domination dipegang Amerika, transaksi domination kayak Wall Street atau investment dipegang Amerika, trade domination dipegang China, kosmetik, beautician dan lain sebagainya dipegang oleh Korea. Indonesia di mana dominasinya gitu ya? Kalau kita tidak mendominasi, kita jadi victim. Karena itu saya pernah bilang bahwa kalau kita mau bermain, ada yang kita bermain. Kita ini berada di 80% wilayah kita adalah lautan, dan lautnya adalah di Katulistiwa, di mana tempat beternak atau bertelur hampir seluruh kehidupan laut adalah di wilayah yang berkarang dan seperti Indonesia ini. Sehingga kita punya teh jangan sampai di Bremen menguasainya, kita punya tembakau ada di Eropa juga pasarnya atau bursanya. Kalau kita mau mendominasi, ini yang saya mau sarankan ke pemerintah sekarang, kalau kita mau berdaulat, apa yang kita dominasi? Yang kita mau dominasi adalah bursa ikan. Jadi kalau bisa, Indonesia menentukan harga ikan dori, harga ikan apapun, salmon, apapun itu, karena kita bisa jadi raja ikan, dan ikan adalah binatang yang saat ini kita bisa mendominasi. Ada yang bilang mendominasi utang gitu ya. Sahabat semua, jadi kalau kita mau bernegara, mau menjadi negara berdaulat, seperti misinya kita, seperti impiannya kita, seperti tugas kita mengingatkan bernegara adalah, yuk menjadi negara berdaulat. Cara berdaulat adalah ada yang kita dominasi. Ingat, setiap sesuatu itu pasti ada pasarnya, dan setiap pasarnya ada bisnis modelnya. Dan kita tahu military domination dipegang Amerika, kenapa kita mesti berkompetisi ke sana? Trade domination dipegang China, kenapa kita mesti menjadi negara pedagang juga malah jadi victimnya China gitu ya? Jadi ini adalah sekedar usulan-usulan di mana sahabat semua mengerti bahwa niat kita mengingatkan pemerintah, karena saat ini saya merasa miris tidak ada satupun negarawan yang mengingatkan pada saat negara ini salah. Padahal ada senior-senior kita itu misalnya Pak Tri Sutrisno, Pak Amin Rais, Ibu Megawati. Itu kalau ada milenial melakukan kesalahan, tempeleng aja mereka, kamplengi mereka, tapi ya sangoni, ini loh cara yang benar. Setelah dinasihati, ini cara yang benar. Jadi saat ini banyak kesalahan-kesalahan dari pemerintah atau kebodohan-kebodohan dari para menteri atau pejabat. Satu pun tidak ada negarawan yang mengingatkan dan meluruskan. Jadi apalah kita ini, komunitas kita ini tidak anti pemerintah. Kita ingin negara kita berdaulat, itu kita peringati dan kita kasih cara yang benar. Jadi sahabat semua, kita nggak akan lelah mencintai negara ini, walaupun negara ini dikelola oleh pengusaha yang saat ini, penguasa yang saat ini mungkin sebagian mencintai negara lain. Nggak apa-apa. Kita pokoknya terus aja berjuang. Jadi kembali ke marahnya presiden. Jadi ada baiknya menteri-menteri tersebut mundur, karena siapa yang harus mundur? Anda merenung deh, ada 40-an sekitar menteri 34 dan beberapa pejabat yang di teras tinggi negara. Pakai hati lah, karena sekali lagi Anda kan punya hati, Anda tahu rasa, karena itulah penting buat kita. Jadi kalau bahasa Jawa tuh sejati neroso sukmo sejati, itu adalah, jadi kesejatian tertinggi itu adalah kalau Anda punya rasa. Dan saya yakin semua orang punya rasa. Jadi gunakanlah sukma sejati Anda, yaitu rasa, sehingga negara ini bisa berjalan dengan baik, yaitu mundurlah menteri-menteri yang tidak kompeten gitu ya. Oke. Kemudian saya juga mengingatkan untuk sahabat semua, sahabat muda semua, saya ini memprovokasi Anda semua bahwa tahun 2024 kalau bisa pemimpin negara ini, mulai dari partainya, mulai dari pemimpinnya, kalau bisa usianya yang saat ini mereka di bawah 40 tahun. Maksud saya begini, saya sudah melihat banyak sekali dalam 2 bulan terakhir ini, telepon, ngobrol, jumpa darat bahkan seminggu ini, sama mereka-mereka pejabat pengelola negara yang atau orang-orang yang sudah umurnya di atas, seperti saya deh, orang-orang yang gak berguna ini. Saya kalau ngobrol sama mereka sudah butek dengan apa yang terjadi di Indonesia, di negara kita ini.
Karena mereka sudah semua jurus mereka sudah pakai. Maka jawaban saya adalah, udahlah mundur aja kalian. Anak-anak muda ini yang di bawah 40 tahun sekarang, yang milenial itu bisa ngelola negara lebih baik dari Anda semua. Itu kata saya dalam hati. Saya sampai bingung begitu mengatakan, mengelola negara itu kita harus melihat current account kita, harus melihat cadangan devisa kita. Saya dalam hati, itu ilmu lama itu mah gitu, udah nggak kepake yang. Terus kita harus melihat inflasi. Saya bilang, inflasi. Saya bilang, saya cuman mau membicarakan begini, inflasi ya, bicara inflasi. Kalau harga Innova 200 juta, tapi nggak ada yang bisa beli Innova, mending mana? Harga Innova 1 miliar, tapi semua orang bisa beli Innova. Anda jawab sendiri deh. Harga 1 miliar, tapi semua orang bisa beli Innova, atau harga 200 juta, tapi nggak ada yang bisa beli Innova. Pilih mana? Saya pilih yang pertama tadi, mendingan 1 miliar, harganya mahal Innova, tapi semua orang bisa beli. Harga beras di Jepang itu 50.000 seliter, tapi semua orang bisa beli. Di Indonesia harganya 10.000, nggak semua orang bisa beli. Lalu apa inflasi gunanya gitu? Bagi kita kan perut kita kenyang, bener nggak? Hati kita enak, bernegara dan berkehidupan jadi santai gitu. Sekarang tegang semua. Kemudian kita tahu Menteri Keuangan kita ini kan jagonya fiskal, jagonya pajak. Di economic at war, kita tidak memerlukan pajak karena pada saat negara lagi perang, yang dibutuhkan adalah survival of the nation. Bagaimana negara ini supaya tetap hidup. Survive itu kalau mikirin pajak dikenceng-kencengin terus, kita malah nggak bisa kerja. Pada saat ini harusnya, kalau pada saat economic at war, negara itu harusnya dikelola berdasarkan monetary. Jadi bukan fiskal, tapi pakai sistem moneter. Mau printing money kek, mau apapun itu, pakai kebijakan moneter. Jadi saya menyarankan Pak Presiden, boleh ya diganti kebijakannya. Boleh tetap ibu yang sekarang, tapi kebijakannya pakai moneter. Atau ganti orang baru. Itu saran saya loh ya, jangan ambil hati. Bu Menteri maaf loh ya, ini kan pendapat pribadi, saya nobody kok. Jadi saya cuma mengingatkan bahwa di economic at war, kita harus menggunakan pendekatan moneter. Contoh nih ya, karena pendekatan moneter itu tujuannya adalah diproduksi. Kalau pendekatan pajak isinya nangkepin orang yang bekerja. Jadi pada saat economic at war, sekali lagi gunakan kebijakan moneter, printing money untuk hal yang produktif. Nanti kita akan sampai sana. Kita mau mengingatkan dulu teman-teman yang muda ini, di mana Anda 4 tahun lagi adalah pengelola negara ini. Dan pada saat Anda mengelola, saya cuma ingatkan, pastikan tidak ada orang tua bersama Anda atau membantu Anda sebagai penasehat boleh, tapi jangan masuk ke struktur. Orang kayak saya buang aja. Orang seumur saya atau di atas saya buang aja semua. Gitu ya, itu nasihat saya pertama. Kenapa? Karena Anda mengerti bagaimana mengelola negara ini. Jadi Anda lebih pas. Kenapa? Karena dunia saat ini terjadi resetting, terjadi decoupling. Decoupling adalah perubahan dari masa sekarang dengan masa depan. Jadi masa sekarang itu decoupling. Masa depan itu beda sekali cara ngelolanya. Ini yang saya mau mengingatkan semua teman-teman di yang muda-muda. Ambil jabatan politik, ambil struktur bernegara, dan ubah negara kita. Tapi sekali lagi, jangan ubah Pancasilanya, jangan ubah undang-undang dasarnya, jangan ubah apapun. Yang Anda rubah adalah how-nya, caranya. Dasar negara udah selesai, caranya, how-nya. Dan orang-orang tua yang saat ini udah bingung semua sebenarnya. Mereka udah nggak ngerti. Jadi sekali lagi, saya takut 4 tahun ke depan kita belangsak gitu ya. Nah, how the world work? Bagaimana cara dunia bekerja, saya mau ingatkan. Bahwa dari dulu sejak tahun 44 pada saat diputuskan pemenangnya adalah pemenang dunia kedua adalah Amerika CS dan sekutu, mereka adalah negara pemenang perang, mereka yang mengatur dunia. Jadi bedakan tahun 45 ke belakang sama tahun 45 sampai sekarang. Tahun 45 sekarang itu yang mengatur adalah pemenang perang dunia kedua. Jadi siapa pemenang perang dunia kedua? Amerika dan sekutu. Dan mereka mengaturnya begini. Satu, currency-nya harus pakai dolar gitu ya. Kedua, mendirikan IMF. Ketiga, mendirikan World Bank. Dan ingat, kantor IMF di mana? Di Washington DC. Kantor World Bank di mana? Di Washington DC. Artinya semuanya di bawah pinter, Amerika. Saya mau lanjutin lagi. Kemudian, IMF itu emang isinya semua negara. Jadi Indonesia saya lupa punya berapa persen, si Tiongkok punya berapa persen. Dan syarat resolusi di IMF untuk menerbitkan sebuah resolusi, misalnya kasih pinjaman ke Bank Indonesia, kasih pinjaman ke Malaysia, ke Singapura, harus disetujui secara resolusi. Dan resolusinya menarik. Suara itu harus 75%. Jadi di bawah 75% resolusi itu tidak jalan. Dan sahabat semua, sekedar mengingatkan, suara Amerika tuh 26%.
Jadi kalau seluruh dunia setuju, nilainya cuma 74%. Artinya kalau Amerika nggak setuju, resolusi itu tidak keluar. Jadi saya mau ulangi lagi, IMF siapa yang punya? Oke, udah pinter semua ya, Amerika. Jadi ya, sekedar mengingatkan supaya ingat. Jadi how the world, cara dunia bekerja udah paham ya. Dolar, IMF, kontrol money, kontrol currency, semuanya dolar, semuanya Amerika. Kemudian Amerika membagi negara Eropa dan Amerika sebagai negara produsen. Negara produsen harus ada sumbernya. Sumbernya adalah Eropa dari Afrika, itu bahan bakunya. Bahan bakunya Amerika ada di Amerika Latin, itu bahan bakunya untuk negara produsen. Negara Timur Tengah adalah negara energi. Dan negara sisanya, Tiongkok, India, ASEAN adalah market. Jadi harus diingat, negara produsen harus kaya, negara yang diambil bahan bakunya oleh sumber bahan baku ini harus miskin. Jadi Amerika Latin harus miskin. Lihat aja, penuh hutang itu yang namanya Argentina, Brazil, dan lain sebagainya itu perang terus, ada kartel, ada drug, ada segala macam, dan Afrika juga perang terus. Ingat, karena dengan perang ini mereka bisa kontrol. Anda ingat ya, kurang ajar ya. Ini sekali lagi, ini semua by design. Jangan bilang ini karena ini wayai ngono. Enggak, ini by design. Jadi lalu negara market itu tidak boleh miskin, tapi tidak boleh kaya. Jadi kita di track di tengah. Jadi saat ini Indonesia misalnya negara upper middle, jadi kita dapat $4.000 kira-kira. Dan Indonesia sampai sekitar 10 tahun lagi. Ingat, Cina udah di Indonesia udah berapa? 4-5 tahun terakhir ini kan Cina masuk. Apakah GDP Indonesia naik? Dari 3.800 terus naik jadi 7.000? Nggak mungkin. Gitu ya. Terus Indonesia di bawah Amerika bakal naik nggak dari 4.000 terus ke 7.000? Nggak mungkin. Indonesia kan segini-segini aja naik 5-6%, 2-3%, kayak gitu aja terus. Karena kita adalah market. India adalah market. Tiongkok adalah market gitu ya. Nah, di tahun 90 ketika zamannya Ronald Reagan, di mana fokusnya Amerika adalah berperang lawan Soviet, dan kemudian fokusnya di energi, mereka lupa Cina waktu itu membangun infrastruktur tahun 90-an, membangun UKM-nya dulu, membangun produksinya, dan begitu tahun 2008 pada saat Olimpiade Beijing, dunia kaget. Ternyata Cina sudah menjadi produsen. Kalau udah jadi negara produsen, dia udah menjadi sejajar dengan Eropa, sudah menjadi sejajar dengan Amerika, maka Cina atau Tiongkok harus punya negara jajahan seperti Amerika di Amerika Latin, Eropa di Afrika. Sekarang pertanyaannya, siapa negara yang dijajah oleh Cina? Oke, Anda sendiri yang jawab. Saya nggak mau. Karena nggak mungkin Indonesia. Pejabat Indonesia pinter-pinter, orangnya pinter-pinter, nggak mungkin Indonesia. Kalau bilang Indonesia itu orang, itu fitnah itu. Ya, jadi Anda yang jawab. Tapi Anda dalam hati tahu, anjrit, gue tahu tuh maksudnya bosman negara mana. Dan pejabatnya siapa, gue tahu gitu ya. Tapi kita nggak usah ngegosip, karena ngegosip itu nggak menyelesaikan masalah. Ini hanya mengingatkan cara bernegara yang benar. Jadi sudah mulai mengerti how the world work gitu ya. Nah, karena itu kalau Amerika dan Eropa adalah negara pemenang perang, sekutu. Kalau dengan Cina, Cina ini lagi men-challenge Amerika, men-challenge dunia bahwa siapa yang jadi number one. Bagi saya adalah number one itu dominationnya Cina baru trade domination. Amerika masih mempunyai beberapa dominasi, yaitu teknologi informasi, satelit, alat perang, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya merasa kalau fisik mereka berperang, rasanya Amerika menang. Tapi sekali lagi, Cina negara yang sudah ribuan tahun budayanya berdiri, mereka pasti bermain. Nah, disinilah saya mau melihat bahwa Indonesia harusnya mengambil kesempatan di masa ini. Ini nanti kita akan sampai sana. Ini yang saya kok nggak diambil sih, goblok bener lu gitu ya. Nah, jadi begini, saya sekedar mengingatkan, COVID hari ini kita harus diskusikan dulu sebelum kita masuk ke topik yang lain. COVID ini begini, terlepas dari Anda percaya bahwa COVID itu konspirasi atau COVID itu biologi, out of control gitu ya, terserah. Tapi kita mikir yang netral aja. Anggap ini adalah memang biological event atau peristiwa maha dahsyat pandemik, memang biologi. Nggak ada yang mengendalikan, nggak ada. Jadi kita anggap kita adalah orang baik yang tidak punya persepsi buruk. Kita menganggap ini adalah kejadian yang normal. Oke. Kalau kejadian yang normal, maka untuk mengobati atau dunia vaksin itu dunia virus itu obatnya adalah vaksin. Jadi menurut pengalaman, vaksin itu kira-kira 12 sampai 18 bulan. Jadi kalau kita anggap bulan Januari 2020, dunia berkompetisi untuk membuat vaksin COVID,
maka kira-kira tercepat adalah Januari 2021. Gitu ya. Seluruh dunia saat ini sedang melakukan hal yang sama, bagaimana menciptakan vaksin untuk mengalahkan COVID. Jadi kalau 2021 katakanlah negara Prancis atau katakanlah Singapura duluan ternyata menemukan COVID tersebut, vaksin COVID tersebut. Jadi begitu dia menemukan di Januari 2021, kemudian dia akan mencetak secara komersial. Jadi dia akan membuat pabrik, dia akan menambah produksi dan lain sebagainya. Kira-kira tambah 6 bulan. Jadi Juli 2021 baru vaksin itu untuk negaranya dan daerah sekitarnya. Dan kira-kira untuk merata di seluruh dunia atau the rest of the world, ini kira-kira memakan waktu sampai Desember 2021. Sahabat semua, Desember 2021 itu waktu yang lama. Ingat, baru 6 bulan aja dari Januari, ya, dari Januari sampai sekarang. Zara salah satu, ini baju Zara rasanya. Zara sudah menutup 1.200 outletnya di seluruh dunia. Airbnb yang tadinya 12 tahun ini menguasai dunia hospitality di luar hotel liar, tahu-tahu musnah hanya dalam 6 minggu, gitu ya. Dan kita tahu Patek Philippe, Rolex, Hermes, Chanel, barang-barang mewah tadi ya, Ferragamo dan lain sebagainya, berhenti produksi. Karena barang mewah saat ini orang nggak mau pakai Chanel, nggak mau pakai Gucci, mau ngapain loh gitu ya, nggak kemana-mana gitu. Walaupun sekarang COVID sudah selesai atau banyak yang melepas PSBB-nya, tapi COVID-nya belum hilang dan banyak orang-orang yang merasa ntar aja deh gitu ya. Jadi ada perusahaan misalnya Unilever katanya kemarin itu baru mulai operasi, kantornya tahu ada yang kena COVID, kantornya tutup lagi, work from home lagi. Dan ini terus menjadi bergilir sehingga ekonomi Indonesia di 6 bulan ke depan ini sangat genting. Ini akan menjadi downtrend turun. Jadi saya mengingatkan sahabat semua, kalau Anda punya uang, jangan invest dulu. Ganti ke dolar atau ganti ke emas gitu ya. Terutama emas. Hati-hati. Jangan, ini tanahnya murah, dia punya di bank nih harga 200 juta nih cuma sabar 6 bulan lagi jangan tinggal 50 gitu. Gitu ya. Sabar sekali lagi. Saya hanya mengingatkan bahwa ini worst scenario. Mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi apa yang terjadi kalau shit happen, Anda udah punya plan B-nya. Sekali lagi sahabat semua, saya ngomong begini kelihatannya menyeramkan, tetapi memang berangkatnya saya dari trade analysis. Saya melihat apa-apa dari worst scenario, dari skenario terburuk, dari trade analysis. Kalau itu bisa diselesaikan, ya sudah, kita aman gitu ya. Tapi kalau kita nggak tahu, jangan sampai gini loh. Saya tuh kadang-kadang kesel sama pejabat sekarang ya. Jadi di bulan Januari kita underestimate terhadap COVID. Februari masih underestimate. Jadi sebelum peristiwa terjadi, kita tuh underestimate terhadap apapun. Tapi begitu sudah terjadi, kita overestimate. Jadi begitu Januari underestimate, tahu-tahu Maret ada, paniknya kayak besok mau kiamat. Kita overestimate. Terus sekarang balik underestimate lagi, gitu ya. Sama seperti, akan pernah nggak di Laut Natuna Utara? Saya nggak mau lagi menyebut Laut Cina Selatan. Laut Natuna Utara gitu ya. Nggak mungkin perang lah, mereka damai segala macam. Tapi kita underestimate, begitu perang beneran, kita overestimate gitu ya. Di zaman Pak Harto, di zaman senior-senior kita, itu terbalik. Sebelum kejadian mereka overestimate. Begitu kejadian mereka udah tahu counternya gitu ya. Kembali kita sama, kita sekarang overestimate aja dulu deh. Anggap COVID ini sampai 2021 baru selesai. Anggap itu dulu, vaksinnya baru ada. Jadi kita harus sudah nyiapin 1,5 tahun ke depan ngapain. Overestimate, kalau nggak kejadian nggak apa-apa gitu ya. Nah, kembali ke apa yang harus dilakukan. Jadi saat ini, sekarang kita balik. Kita tambah lagi, bukan dibalik. Gimana kalau benar-benar COVID ini ada skenarionya? Ada globalis yang ingin mengontrol dunia, yang merasa bahwa negara itu less important, nggak terlalu penting. Control the people itu yang menjadi penting. Dan mereka menganggap cara mengontrolnya adalah dengan memberikan reign of terror. Atau mengirimkan teror, dengan teror tersebut dunia panik. Dunia panik akhirnya solusinya di mereka. Teknologi, medicine dan lain sebagainya. Jadi kalaupun mereka ini by design, kapan vaksinnya keluar? Mereka pasti udah punya vaksinnya gitu ya. Kapan vaksinnya keluar? Vaksinnya keluar adalah 2 bulan sebelum vaksin kompetitornya datang. Kenapa? Karena ngitungnya begini. Saat ini di dunia ada 11 juta terpapar, di Indonesia ada 65 ribu hari ini gitu ya.
itu adalah Juli. Akhir diperkirakan Indonesia mungkin 100.000, dunia kira-kira 20 juta. Di akhir 2020 dunia kira-kira mencapai 50 juta. Di pertengahan Juli 2021 mungkin sekitar 300-an juta. Dan diperkirakan akhir 2021 1 miliar manusia terpapar oleh COVID. Dan bagi globalis, cabal, bagi mereka yang orang jahat-jahat ingin mengontrol dunia ini, disitulah baru mereka keluarkan vaksinnya 2 bulan sebelum itu. Karena apa? Udah 9 orang. Kalau 10 juta masih belum, gitu ya, udah 9 orang. Jadi sahabat semua, terlepas ini ada konspirasi atau tidak, angka 2021 itu menjadi visible negatifnya. Nah, kalau 6 bulan pertama sudah menghancurkan ekonomi sekian persen, apa yang terjadi 6 bulan kedua di semester tahun ini? Kita harus prepare, harus bersiap-siap apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi nanti kita bahas. Sabar, ini gratisan aja kok. Banyak nanya gitu ya. Sabar. Tahun 2020, Anda tahu video saya, boleh cek. 10 bulan yang lalu saya mengatakan 2020 resesi, 2021 puncak resesinya. Tapi saya menganggap saya mungkin salah. Jangan-jangan 2021 adalah depresi. Kalau depresi ini terjadi, Anda sekali lagi harus hati-hati terhadap planning Anda. Jadi sekali lagi, Anda jangan buru-buru. Anda masih muda, Anda adalah calon pemimpin bangsa ini. Langkah Anda benar-benar hati-hati. Anda belajar, diskusi. Selalu overestimate, tapi langkah Anda, baby step-nya benar-benar solutif gitu ya. Teman-teman, mudah-mudahan Anda kebayang apa yang akan terjadi dengan versi saya informasinya ini. Udah kepanjangan nggak? Mau nambah lagi nggak? Udah 40 menit nih. Anda gratis ya minta panjang gitu ya. Kasih saya jempol kalau Anda lanjut atau sudah ditutup sampai sini. Oke, lanjut ya. Oke, saya kasih informasi lagi. Jadi kalau minggu kemarin kita bicara tentang MMT, Modern Monetary Theory, dengan SWF, Sovereign Wealth Fund, di mana kita udah punya contoh waktu itu kuda laut, kita pakai di zaman Pak Ibnu Sutowo, sekarang mereview aja. Kemudian kita menggunakan contoh seperti Dubai atau contoh seperti Aramco, Saudi Aramco, di mana ke depan mereka akan menggunakan Sovereign Wealth Fund, dan kita menyarankan Indonesia tidak perlu ngutang. Jadi contohnya gini, kita audit nikel kita, katakanlah nikel kita nilainya 1000 billion, kemudian 20% nikel kita forward, kita ambil uang 200 billion dolar untuk membangun Nusantara. Tidak perlu hutang karena kita memforward. Jadi bukan pinjaman ala Ibu Menteri. Ini beda karena ini kan negeri Sontoloyo ya, bukan negeri yang di seberang itu. Jadi kalau kita nggak bakal ngutang, ngutang tuh bukan kita banget. Ngutang tuh bukan anak milenial. Anak milenial tuh cash gitu ya. Karena kita kaya, bener nggak? Ngapain ngutang? Terus kedua adalah mengenai printing money. Printing money ini menjadi penting. Jadi kita tahu generasi tua di atas kita ini takut sekali sama namanya inflasi, karena mereka pernah merasakan susahnya inflasi. Atau negara tidak dikontrol seperti tahun 98, inflasi sangat cepat sekali sehingga barang-barang nilainya menjadi tak bernilai. Kemudian juga di tahun 60-an, 66 terutama, itu terjadi hyperinflation di Indonesia. Tapi sekali lagi, jika printing money itu mereka tidak setujui karena itu bisa menyebabkan negara dalam keadaan inflasi. Saya mau menerangkan tentang inflasi dengan cara yang sederhana. Jadi gini, inflasi itu tidak ada selama printing money-nya ada underlying. Ini harus diingat. Jadi saya sekedar mengingatkan sahabat semua, saya ulangi lagi, Anda mungkin pernah dengar tapi ya biar ilmu ini nancep ke dalam, repetition adalah segalanya. Repeat gitu ya. Jadi keunggulan adalah tidak ada. Keunggulan adalah seseorang yang merepeat sesuatu sehingga menjadi keunggulan. Saya akan repeat lagi. Jadi kita tahu di awal tahun 89 terjadilah dialog yang sangat menarik di mana Deng Xiaoping pada saat itu pemimpin Cina sedang berhadapan dengan demo masyarakat Cina yang pengen negaranya menjadi demokrasi. Kemudian ada 11 jenderal dari Partai Komunis Cina yang menghadap Deng Xiaoping bilang, lebih baik kita tidak menjadi negara demokrasi, mereka kita babat. Tapi kalau Anda memilih demokrasi, Anda memilih memenangkan perjanjian seperti dengan Ronald Reagan. Jadi waktu tahun juga ada perjanjian dengan Ronald Reagan untuk jadi Cina 40 tahun kemudian menjadi negara demokrasi. Kami bersebelas tebas saja lehernya gitu ya. Kami nggak usah ngikutin. Deng Xiaoping sangat dilema. Kemudian keputusannya adalah dia memilih sahabat dia, jenderal yang 11 itu. Kemudian dia libas itu demonstran dan Cina menjadi negara tertutup. Kemudian dia fuck IMF, fuck World Bank. Dia udah nggak butuh gitu ya. Baik. Akhirnya mereka berdua belas rapat, dan rapat ini
menjadi sangat fenomenal karena ada sebuah tagline yang saat ini masih ada, yaitu hari itu, momen itu adalah ada sebuah kata-kata ya namanya The Secret Meeting That Changed China. Disitulah adalah masa meeting rahasia yang merubah Cina sampai sekarang, yaitu mereka menggunakan dua currency, satu renminbi, satu yuan. Yuan untuk di luar China, renminbi di dalam Cina. Renminbi dicetak berdasarkan proyek. Nah, saya memberi contoh nih ya, saya memberi contoh. Gimana caranya pada saat misalnya si Sontoloyo ini jadi presiden. Contoh ini ya, jangan ngarepin, saya nggak akan pernah mau. Jadi, contoh, jadi gini. Jadi suatu hari Menteri PUPR datang, lapor Pak Presiden kita perlu bangun 1 juta rumah. Oke. Terus Menteri BUMN, Anda perlu berapa? Perlu 100 triliun Pak. Oke. Menteri Keuangan, print 100 triliun, kasih Menteri BUMN, kemudian Menteri BUMN itu akan membagikan uang 100 triliun itu kepada pabrik, misalnya pabrik baja untuk besi, pabrik kusen kayu, pabrik paku, pabrik bata, dan semua tidak boleh ada unsur impor. Jadi semuanya lokal, dan begitu bangunan itu dibangun jadi tidak boleh ada bunga. Orang bayar tidak boleh ada bunga. Kemudian tidak boleh harga dinaikkan. Jadi misalnya 1 meter persegi dari bangunan tersebut adalah 3 juta per meter, makanya 100 meter persegi ya 300 juta. As it is. Kemudian begitu masyarakat membeli, uang itu diambil, Menteri BUMN kasih ke Menteri Keuangan. Setiap uang masuk, bakar. Setiap uang masuk, bakar. Kemudian 5 tahun kemudian begitu gedung jadi, gedung itu dibeli oleh masyarakat, uangnya masuk lagi, bakar senilai yang sama. Apa yang terjadi? 100 triliun tersebut dibakar, kemudian underlay-nya adalah perumahan yang 1 juta unit tadi. Inflasinya di mana? Nggak ada. Itulah yang dibangun oleh Cina. Kenapa Cina segitu besar? Jadi Cina membangun itu berdasarkan project. Print renminbi proyek. Dulu renminbi dan yuan itu benda yang berbeda. Tapi sekarang 30 tahun kemudian renminbi dan yuan satu. Udah nggak kita bicarakan lagi. Nah, kemudian begitu Amerika saat ini perang sama Tiongkok, apa yang dilakukan oleh Amerika? Amerika bisa melakukan dollar reset value. Apa itu dollar reset value? Dollar reset value itu begini. Cadangan devisanya Cina berupa dolar sekitar berapa? 2 triliun dolar atau 2000 billion. Apa yang terjadi kalau dolar dipotong jadi separuh sehingga nilai devisa dia menjadi separuh? Indonesia yang 130 billion dolar dipotong separuh, bubar Indonesia ini langsung, nggak bisa beli minyak, nggak bisa beli pangan dan lain sebagainya. Jadi sangat sensitif begitu devisanya dipotong. Apa yang Cina lakukan saat ini? Dia menciptakan e-renminbi. E-renminbi ini adalah digital renminbi, new printing money. Jadi Amerika mau potong separuh, bodo amat, gue udah punya. Gitu ya. Nah, jadi saya sarankan kepada Pak Presiden, teman-teman kita sepakat di Republik Sontoloyo ini untuk mengingatkan Presiden kita di negara tetangga itu bahwa kalau mau keluar dari masalah bangsa Indonesia, print money, gunakan e-rupiah. Base-nya apa? Kalau e-rupiah kan digital. Gunakan blockchain. Karena blockchain itu kan trusted open ledger, sehingga uang keluar kemanapun bisa. Waktu kita menganggap ini sudah cukup beredarnya, kita tarik kembali dengan strategi blockchain, ketarik juga. Sehingga tidak ada inflasi. Inilah solusi untuk menolong bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar, melebihi Tiongkok, melebihi Amerika dalam waktu sekejap. Jadi, hater dan buzzernya Bosman itu adalah kaki tangannya Amerika dan Tiongkok yang tidak pengen Indonesia berdaulat. Dan sahabat semua, Anda jangan takut tuh proyek ini dikorup. Anda itu berpikir kuno. Kalau ada berpikir, nanti gimana dikorup? Nggak mungkin dikorup karena ini pakai blockchain. Dan nggak mungkin dikorup karena ini ada underlaying-nya. Sekali lagi, sahabat semua, lupakan cara berpikir lama. Lupakan inflasi, lupakan itu namanya dikorup segala macam. Ini blockchain. Dan strategi ini simple, negara tidak usah menggunakan infrastruktur yang lama, gunakan infrastruktur yang baru. Gunakan infrastruktur yang baru. Caranya bagaimana? Saya punya sahabat, saya punya sahabat begini. Sahabat saya manggil Kak Camah, dia usianya mungkin 15 tahun di atas saya. Kakak saya ini seorang wanita yang punya masalah di otaknya. Jadi kalau ternyata pas di CT scan itu ada blocking di kepalanya. Jadi tapi kalau dia dioperasi itu kemungkinan selamatnya cuma 30%. Jadi sementara kalau dia lagi kesakitan itu painkiller termahal pun tidak bisa menyembuhkan rasa sakitnya. Jadi apa yang terjadi? Begitu dia sakit dia bisa pingsan. Kemudian gimana solusinya? Dia dioperasi chance peluangnya kecil, sementara di kepalanya ada blockage atau pemblokan.
Jadi kalau di jam 9 malam dia mulai ngebatik, pakai canting dia ngebatik gitu ya. Tidur jam 3 pagi atau habis subuh dia baru tidur. 2 tahun kemudian dia merasa heran kok selama pusingnya atau penyakit kepalanya nggak hilang gitu ya. Kemudian dia ke Singapura untuk CT scan. Sahabat semua, apa yang terjadi? Allah itu luar biasa. Jadi ini otaknya dan jaringan saraf yang keblok tadi, tahu-tahu tumbuh jaringan baru, masih kecil. Itulah yang membuat solusi sehingga dia bisa normal kembali gitu ya. Jadi dia menciptakan saraf baru. Nah, pada saat ini Indonesia seperti bloknya otak tadi. Kalau pakai cara yang lama, nggak selesai negara ini. Jadi apa solusinya? Solusinya adalah gunakan jalur baru. Lupakan yang lama, biarin yang lama, biar orang yang lama, yang politikus apa segala macam, biar di sini. Kita yang muda-muda gunakan jalur baru. Itulah yang akan kita lakukan segera, gunakan e-rupiah. Jadi sahabat, rasanya kalau bisnis seperti apa yang kita sebut tadi atau ekonomi seperti tadi kelihatan gampang. Sesungguhnya segampang itu. Yang dibikin rumit itu mereka supaya kita anak muda, atau Anda, bukan saya udah tua. Yang anak muda seperti kalian semua itu tidak mau mengelola negara ini. Sahabat, adik-adikku, ambil 4 tahun lagi Anda yang harus berdaulat. Kalau ini nggak dipakai juga e-rupiah, kita tunggu 4 tahun lagi dengan sabar. Saya kasih itu semua. Dan jangan harap saya minta posisi. Anda yang lebih berdaulat. Saya cuma mau ngewirit jagongan aja lah. Makan jagung di rumah, guyang-guyu, ketawa-ketawi. Itu membuat umur saya mungkin jadi 100 tahun. Daripada saya harus berada di tengah-tengah Anda yang muda-muda, saya malu gitu ya. Jadi sahabat semua, di ujung pembicaraan topik hari ini, semoga sahabat semua berkenan. Semoga sahabat semua bisa menjadi panji-panji pejuang-pejuang digital patriotism, di mana kita akan merebut kembali kedaulatan, tidak mulai dari kapanpun, tapi dari sekarang. Anda harus terus belajar, Anda terus semangat. Sekali lagi, COVID itu ada, dan kita harus nggak boleh kalah dengan COVID. Globalis itu ada, kita nggak boleh kalah dengan globalis. Kita harus punya strategi itu, kita terus berjamaah, kita terus saling kontak, kita terus selalu bersama-sama. Akhirul kalam dari saya ucapkan.